Hai, jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Pada video pembelajaran ini, kita akan sama-sama belajar tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linier, khususnya untuk satu variabel. Dasar dari suatu persamaan adalah sebuah pernyataan matematika yang terdiri dari dua ungkapan pada ruas kanan dan ruas kiri yang dipisahkan oleh tanda sama dengan. Dan sebuah penyelesaian dari suatu persamaan berupa nilai yang jika disubstitusikan pada variabel menghasilkan sebuah pernyataan yang benar. Berikutnya, kita akan sama-sama belajar tentang persamaan linier satu variabel dan bagaimana cara menyelesaikan persamaan itu. Nah, persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan, di mana bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C, di mana X ini merupakan suatu variabel, kemudian A, B, dan C merupakan lambang bilangan tertentu atau biasa kita sebut dengan konstanta. Nah, cara menyelesaikan persamaan ini ada dua. Yang pertama, yaitu kita menambahkan atau kita mengurangkan atau mengalihkan dengan bilangan yang sama. Maksud dengan bilangan yang sama ini adalah kedua ruas suatu persamaan boleh ditambahkan atau dikurangi atau dikalikan dengan bilangan yang sama untuk mendapatkan persamaan yang ekivalen. Persamaan yang ekivalen artinya nilai pada ruas kiri harus sama dengan nilai pada ruas kanan. Kemudian ini yang tadi, kedua ruas suatu persamaan boleh dikalikan dengan bilangan yang sama untuk mendapatkan persamaan yang ekivalen atau persamaan yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh penyelesaian persamaan linier satu variabel untuk cara yang pertama. Nah, misalkan kita diberikan suatu himpunan penyelesaian persamaan 3x dikurang 4 sama dengan 36 kurang 7x. Dengan x adalah bilangan real, biasanya bilangan real ini bisa disingkat atau persamaan x ini disingkat dengan simbol x elemen dari real. Nah, ini misalkan saya ulangi, kita punya persamaan 3x kurang 4 sama dengan 36 kurang 7x. Dan ini cara penyelesaiannya. Tadi di awal kita sudah saya katakan atau saya jelaskan bahwa persamaan itu dijumlahkan dengan suatu bilangan pada ruas kiri dan juga ruas kanan atau dikurangkan atau dikalikan. Nah, tadi kita punya persamaan, saya ulangi, 3x kurang 4 sama dengan 36 kurang 7x. Nah, untuk menyederhanakan ini, maka kita tambahkan kedua ruas, ruas kiri dan ruas kanan dengan plus 4. Supaya apa teman-teman? Supaya kita mendapatkan nilai yang lebih sederhana untuk bisa kita ketahui nilai X-nya. Nah, ketika kita jumlahkan 3X dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 36 ditambah 4 dikurang 7X. Minus 4 ditambah 4, 0, maka dia jadi 3X. Kemudian 36 ditambah 4 sama dengan 40 dikurang 7X. Kemudian kita perlu lagi membuat lebih sederhana supaya yang diperoleh adalah nilai X. Karena yang ingin diketahui adalah nilai X sama dengan sesuatu atau sama dengan sesuatu bilangan. Maka kita tambahkan lagi dengan minus 7. Kedua ruas ini ditambahkan dengan minus 7 supaya minta maaf, kedua ruas ini ditambah dengan 7x supaya kita menghilangkan nilai minus 7x. Maka persamaannya akan jadi 3x ditambah 7x itu sama dengan 40 dikurang 7x ditambah 7x. Nah, maka persamaannya akan jadi 10x sama dengan 40. Nah, di sini kita belum bisa mengetahui nilai x-nya.
Maka dari itu kita perlu lagi menghilangkan 10 dengan cara mengalihkan dengan 1/10. Kalau ruas kiri dikalikan dengan 1/10, maka ruas kanan pun harus dikalikan dengan 1/10 gitu. Nah, maka ketika dikalikan di sini 10x dibagi 10 itu sama dengan 1 kali X, atau bisa kita tulis X, dan 40 dibagi 10 sama dengan 4. Maka kita dapat himpunannya itu sama dengan 4. Nah, mudah kan teman-teman? Jadi ini kita baru menyelesaikan menggunakan cara yang pertama. Berikutnya, cara yang kedua adalah kita pindah ruas, yakni dengan menyatukan variabel yang sama di satu ruas dengan ketentuan. Yang pertama, jika sebelumnya merupakan penjumlahan atau tanda plus, maka setelah berpindah ruas akan berganti menjadi pengurangan atau tanda minus, dan begitu sebaliknya. Yang kedua, jika sebelumnya merupakan perkalian, maka setelah berpindah ruas akan berganti menjadi pembagian, dan begitu sebaliknya. Nah, kita selesaikan lagi dengan contoh yang sama. Kita menentukan himpunan penyelesaian persamaan 3x kurang 4 sama dengan 36 kurang 7x, di mana x itu merupakan elemen dari bilangan real. Nah, ini jawabannya, teman-teman. Jadi kita punya persamaan yang ini, kemudian kita pindah ruas, atau kita kelompokkan yang sejenis. Gitu, sejenis di ruas kiri dan sejenis di ruas kanan. Karena kita punya di sini yang sejenis itu 3x dan 7x, maka kita jadikan seperti ini. Nah, tadi di pernyataan sebelumnya bahwa kalau misalkan pernyataan kita minus, ketika dia pindah ruas, dia akan jadi plus. Maka persamaannya akan berbentuk seperti ini, 3x ditambah 7x. Begitu juga dengan di ruas sebelahnya, kenapa jadi minus 4? Karena minta maaf, kenapa jadi plus 4? Karena minus 4 dipindahkan. Maka jawabannya adalah 10x sama dengan 40, tinggal kita pindah ruas, x sama dengan 40/10, jadi hasilnya sama dengan 4. Untuk cara yang kedua, lebih sederhana dan juga lebih cepat jika kita menyelesaikan masalah persamaan linier satu variabel. Berikutnya ada satu contoh soal yang kita selesaikan lagi menggunakan cara 1 dan cara 2. Jadi ini soalnya dalam bentuk pecahan 3/x sama dengan 1/4, di mana X itu merupakan bagian dari bilangan real. Nah, ini cara 1 dan cara 2, kita perhatikan dulu untuk cara yang pertama. Jadi kita punya 3x sama dengan 1, minta maaf, 3/x sama dengan 1/4. Nah, di sini tadi cara 1 adalah kita mengalihkan dengan satu bilangan atau jumlahkan atau mengurangkan dengan satu bilangan. Untuk kasus seperti ini, kita menyederhanakan dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 4x, supaya bentuknya akan jadi 4x dikali 3/x, ini sama dengan 12x/x, jadi hasilnya sama dengan 12. Kemudian 4x dikalikan dengan 1/4, jadinya 4x/4. Ketika dibagikan hasilnya sama dengan X. Jadi nilai X-nya ini sama dengan 12. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan 12. Kalau dengan cara yang kedua, kita pakai sifat yang kedua dari cara kedua adalah ketika soal kita itu dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk pembagian, kalau kita pindah ruas maka dia akan jadi perkalian. Tinggal teman-teman pindah ruas saja, 3 dikalikan 4, kemudian X dikalikan 1. Jadi ini merupakan perkalian silang gitu. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12, 1 kali X sama dengan X. Maka X ini sama dengan 12. Jadi himpunannya atau himpunan penyelesaiannya adalah 12. Iya, bagaimana teman-teman? Jika ada yang belum mengerti, silakan komentar di kolom komentar.
Di bagian mana yang teman-teman belum mengerti untuk nanti kita bahas bersama. Nah, berikutnya tadi kita sudah belajar tentang persamaan linier satu variabel. Sekarang kita mau belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, pada dasarnya atau pada prinsipnya, penyelesaian pertidaksamaan linier mirip dengan persamaan linier. Namun, yang bikin beda adalah kalau di persamaan linier kita pakai tanda sama dengan, kemudian di pertidaksamaan itu kita pakai tanda lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, eh, untuk penyelesaian persamaan, prinsip penjumlahan menambahkan dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Begitu juga dengan pertidaksamaan. Kemudian pada perkalian, kedua ruas dikalikan dengan bilangan yang sama. Namun, pada penyelesaian pertidaksamaan, ini ada dua prinsip yang harus kita penuhi. Yang pertama, jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak akan berubah. Artinya tadi kalau kita pakai tanda lebih kecil atau lebih besar, atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, itu tandanya tidak akan berubah. Tetapi ketika kita menggunakan bilangan negatif atau perkalian dengan bilangan negatif, maka yang tadi tandanya itu lebih kecil akan berubah menjadi lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau akan berubah menjadi lebih besar sama dengan, dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Nah, misalkan contoh yang pertama, kita punya persamaan, tentukan penyelesaian dari 2x dikurang 4 itu lebih kecil dari 6. Tadi kita tahu bahwa cara kerjanya sama, gitu teman-teman. Jadi tinggal kita kerja, kita mau pilih yang mana, cara satu atau cara dua, terserah. Gitu. Nah, penyelesaiannya misalkan tadi saya ulang 2x kurang 4 sama dengan 6. Nah, untuk menyederhanakan itu kita pakai cara yang pertama. Kalau kita mau menyederhanakan, tinggal kita tambahkan dengan 4 atau plus 4. Kalau kita tambahkan dengan plus 4, persamaan yang awal 2x kurang 4 sama lebih kecil 6, maka ini akan jadi 2x kurang 4 ditambah 4 itu lebih kecil 6 ditambah 4. Maka hasilnya akan jadi 2x ini lebih kecil dari 10. Nah, untuk mendapatkan nilai x, kita perlu mengalihkan, minta maaf ini bukan 1/5, tapi ini 1/2. Ya, jadi kita kalikan semua bagian atau kedua ruas dengan 1/2. Maka hasilnya akan jadi X itu lebih kecil dari 5. Ya, maka himpunan penyelesaiannya X, di mana X itu lebih kecil dari 5. Bagaimana teman-teman? Kalau masih ada yang belum mengerti, silakan masukkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Berikutnya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini pun sama, teman-teman. Jadi, kita pakai prinsip cara yang kedua, gitu. Ini kita combine antara cara pertama dan cara kedua. Kalau ada soal seperti ini, maka yang kita lakukan adalah kalau pakai cara yang pertama, itu kita sederhanakan dengan menghilangkan 5, gitu, menghilangkan minus 5 dengan menambahkan 5. Maka akan jadi 3x itu lebih besar dari X ditambah 12. Karena di sini X tambah 7 tambah 5. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita perlu menghilangkan lagi. Apa yang harus kita hilangkan? Yang harus kita hilangkan adalah bisa nilai X, bisa juga 3x. Tapi untuk lebih mudahnya, kita hilangkan nilai X dengan cara mengurangkan dengan X. Jadi kedua ruas ditambah minus X, maka hasilnya akan jadi 2x lebih besar 12. Nah, berikutnya kita tinggal kalikan dengan 1/2 untuk mendapatkan X itu lebih besar dari 6. Kenapa ditambahkan dengan 1/2? Kita mau menghilangkan 2 dikali X, supaya kita hanya punya nilai X saja. Gitu teman-teman. Maka himpunan penyelesaiannya akan menjadi X, di mana X itu lebih besar dari 6. Gitu.
Nah, berikutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini kita punya, misalkan kita punya penyelesaian seperti ini. 3 itu lebih kecil dari X tambah 7 lebih kecil dari 11. Misalkan kalau teman-teman mendapati soal seperti ini, yang harus kita lakukan adalah menyelesaikannya dengan dua cara. Bagaimana menyelesaikannya? Jadi untuk menyelesaikan soal ini menggunakan dua langkah karena menyelesaikan menggunakan kombinasi pertidaksamaan. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu kita ambil 3 lebih kecil dari X ditambah 7. X tambah 7 dengan cara yang sama untuk menghilangkan 7 begitu, berarti kita kurangi dengan 7. Kalau ruas kiri sudah dikurangi dengan 7, maka ruas kanan juga harus dikurangi dengan 7. Nah, hasilnya akan jadi 4X lebih kecil dari X. Nah, bagaimana caranya supaya eh, X ini sama dengan minus 4 gitu, maka bentuk lain dari ini akan jadi X itu lebih besar dari minus 4. Itu untuk cara yang pertama, untuk langkah yang pertama. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita ambil lagi X ditambah 7 itu lebih kecil dari 11. Kita mau menghilangkan 7 berarti kita kali dengan eh, minta maaf, kita kurangi dengan minus 7, kedua ruas ditambah dengan minus 7, maka hasilnya sama dengan X lebih kecil dari 4. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ketika dikombinasikan, maka himpunan penyelesaiannya akan menjadi X, di mana X itu berada di antara minus 4 dan minus 4 dan juga 4. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, ini saya mencoba itu menjelaskan, menyelesaikan menggunakan cara yang pertama. Berikutnya, teman-teman bisa mencoba untuk contoh soal nomor 1, 2, dan 3 pada pertidaksamaan linier satu variabel, teman-teman selesaikan menggunakan langkah yang kedua. Gitu. Nah, eh, semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk mengerti atau menambah pemahaman tentang bagaimana menyelesaikan persamaan linier dan pertidaksamaan linier eh, satu variabel. Sekian video ini. eh, kita bertemu di video-video berikutnya. See you.